diturunkan di bulan suci Ramadan. Diturunkan di bulan suci Ramadan. Cuma khilaf, ada perbedaan pendapat ulama tentang kapan nuzul Quran ini. Ada yang bilang 17 lah, ada yang bilang malam 14, ada yang bilang malam 27. Wallahu a'lam bissawab. Semuanya benar pada hakikatnya, akan tetapi kita pada intinya kalau kita bisa mengambil hikmah daripada nuzul Quran tadi. Unzila fihil Quran hudan. Poin pertama, Al-Quran itu poin pertama adalah hudan sebagai solusi atas permasalahan kita. Nah, jadi kalau kita punya masalah apapun itu, rujukan kita kembali kepada Al-Quran. Hudan linnas. Jadi Al-Quran itu Al-Quran itu salah satu cara kita untuk berbicara langsung dengan Allah. Itu Al-Quran. Al-Quran cara langsung kita untuk berbicara kepada Allah, berinteraksi kepada Allah, itu melalui Al-Quran. Hudan sebagai petunjuk atau solusi atas permasalahan kita. Memang terkadang apa yang Allah berikan solusi dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kan? Al-Quran bilang gini, kita dari keputusan ini. Tapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi dengan baik-baik sesuatu yang tidak kau senangi, bisa jadi itu adalah terbaik untukmu. Dan bisa jadi sesuatu yang kau senangi, itu adalah keburukan atas dirimu. Ini adalah pilihan daripada Al-Quran. Artinya ketika Al-Quran memberikan pilihan solusi atas masalah hidup kita, maka pilihlah Al-Quran Al-Karim. Hudan linnas wa bayyinat. Yang kedua, wa bayyinat. Yang kedua adalah Al-Quran itu sebagai motivasi hidup kita. Jadi saya mau bercerita bahwa terjadinya nuzul Quran ini juga bertepatan dengan terjadinya perang apa? Perang Badar yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Perang Badar terjadi ketika nuzul Quran, artinya bahwa di malam nuzul Quran juga terjadi salah satu peristiwa besar di dalam Ramadan adalah perang Badar, yang mana pada saat itu umat Islam hanya 313 orang saja yang tua sekali. Artinya pada saat itu Rasulullah, biar orang tua yang dianggap muda, maka disuruhnya berpilang. Nah, jadi pilang itu asal usulnya karena perang pada saat itu. Iya, aku tahu orang tua kan? Ya, kemana ini? Putih-putih semua. Biar kelihatan muda, cekat, dikasih pilang merah atau kuning biar kelihatan muda. Dan hebatnya pada saat itu 313 orang itu semuanya bukan ahli perang. Ada petani, nanam kelapa, nanam apel gitu. Ayo perang. Dan pada saat itu pasukan kafir 3.000, berarti 1 banding 10 lawannya. Sehingga pada saat itu terjadi apa? Secara logika tidak masuk. Secara logika tidak masuk secara logika. Tetapi apa janji Allah ketika Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Allah, sesungguhnya Kau punya janji ya Allah. Ini kalau Islam kalah, padahal kalau besok malam Islam kalah ya Allah, siang ini, maka tidak ada lagi orang yang menyembah Engkau ya Allah. Maka habislah Islam ya Allah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, besok bilang kau punya pasukan, jangan ada yang bergerak, diam saja. Wah, hebat. Pada saat itu terjadi, ini kisah dalam Al-Quran ini. Dan terjadi apa? Pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada pasukan, diam, jangan yang bergerak, diam. Bahkan menariknya ada yang diam sambil dia punya pedang jatuh, saking ngantuknya. Tapi gimana? Keren jatuh, ambil lagi. Ketika pasukan sudah mulai datang,
Pada saat itu Allah dalam Al-Quran menjelaskan, dan kami turunkan para malaikat-malaikat Allah untuk menggempur mereka. Jadi yang membantu malaikat saat angin turun, malaikat memerangi mereka. Sehingga apa kata sahabat? Kalau seandainya mataku tidak terkena daripada debu yang diangkat oleh angin, maka aku akan menyaksikan perangnya malaikat pada saat itu. Dan ketika angin sudah selesai, maka semuanya terkapar. Maka menang Islam pada saat itu. Ini poin yang mau saya sampaikan, bahwa terkadang ada perkara yang kita anggap mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Allah. Wa bayyinat. Itu wa bayyinat. Artinya senantiasa kita mencari solusi. Kisah-kisah Nabi terdahulu dibaca kisah-kisah Nabi itu tujuannya apa? Agar menguatkan iman kita kepada Allah. Baca kisah-kisah terdahulu untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Terakhir adalah wal furqan, artinya sebagai pembeda. Dengan adanya Al-Quran kita bisa paham mana yang hak dan mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang haram, mana yang halal. Artinya semua dikisahkan di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi dustur atau menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sedikit kiasan, artinya hikmah yang saya sampaikan pada malam hari ini, yang pada tujuannya ialah agar kita menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajarkan kepada anak kita Al-Quran, paksa mereka untuk baca Al-Quran, pukul mereka kalau mereka tak baca Al-Quran. Artinya bahwa seorang suami yang belajar akan agama, tujuannya adalah untuk mendidik istrinya, dan seorang istri yang belajar akan agama untuk mendidik anaknya. Anaknya belajar agama untuk mendoakan kedua orang tuanya. Artinya kalau kita hanya mengenalkan kepada anak kita kehidupan dunia saja, bapak punya mobil sekian, tanah bapak di sana di sini, kebun kelapa bapak sana banyak, rumah bapak ada 2, 3, 4, maka insya Allah kalau cuma perkara itu saja menjadi tolak ukurnya, maka Fir'aun akan lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW.